Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyallahu ba'dah. Yang terhormat Kepala MIT Bakti Ibu Ustadzah Siam, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah di MIT Bakti Ibu dan anak-anakku yang Ustadzah sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kalian dapat menyimak ya apel pagi. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman Islamiyah yang kita alami saat ini. Anak-anak yang Ustadzah sayangi, hari ini Ustadzah akan menyampaikan sedikit yaitu tentang adab terhadap sumber ilmu, atau lebih utamanya nanti adalah adab kita terhadap buku. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya wahyu pertama kali yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Di ayat 1-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada ayat 1 tersebut kita diperintahkan untuk apa? Yaitu membaca. Karena apa toh? Karena membaca itu adalah sumber dari berbagai ilmu. Ya, sumber ilmu itu ada banyak sekali. Bisa dari buku, bisa dari lingkungan alam sekitar, bisa juga dari hal-hal yang kita temui dalam keseharian. Nah, di sini Ustadzah akan menyampaikan adab kita terhadap buku, ya. Jadi yang pertama, ketika kita mau membaca buku atau kita mau kita mau membeli buku ataupun yang lainnya, satu, kita harus niatkan dulu ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu niatnya harus baik terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, ya, hendaknya itu jadi atau sebaiknya seorang pelajar itu memiliki buku, ya. Bukunya bisa kita membeli ataupun meminjam ataupun kita mencari juga dari sumber-sumber yang lain juga bisa. Seperti sekarang kan akses informasi itu sangat mudah sekali ya untuk didapatkan. Seperti kita bisa mengakses internet, di situ kan juga ada banyak sekali sekarang buku elektronik. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan. Jadi yang pertama hendaknya pelajar itu memiliki sumber ilmunya atau memiliki buku. Kemudian setelah kita memiliki atau mungkin meminjam juga bisa ya tadi, yaitu kita harus sikap kita terhadap buku itu kita harus memuliakannya. Dalam artian mungkin ketika kita membawa itu harus dengan sikap yang baik, ya. Selain buku mungkin bisa juga Al-Quran, ya. Ketika membawa Al-Quran nggak boleh ditenteng-tenteng. Misalkan ini ya. Ini kita anggap bukunya ya, atau mungkin Al-Quran. Ketika kita membawa, nggak boleh ditenteng-tenteng seperti ini. Kenapa? Karena ini namanya kurang menghormati atau kurang memuliakan sumber ilmu. Ini karena di dalamnya kan berisi ilmu-ilmu yang nantinya kita peroleh, yang kita gunakan untuk kehidupan. Jadi alangkah baiknya membawanya itu di depan seperti ini, atau mungkin kalian kan biasanya kalau ke sekolah ditaruh di dalam tas. Nah, itu juga bisa. Usahakan terutama kalau Al-Quran ya, jangan sampai membawanya itu ditenteng seperti ini, karena itu
perilaku yang kurang baik. Oke. Selanjutnya, ketika kita membeli ataupun meminjam buku, kita harus perhatikan bahwa buku yang kita beli ataupun yang kita pinjam itu dalam keadaan yang baik. Maksudnya kita cek dari awal sampai akhir. Mungkin ada buku yang kondisinya kurang baik. Nah, itu kan kita harus lebih teliti di situnya. Itu. Dan kemudian yang terakhir, ketika tadi misalkan kita beli buku. Nah, kita beli buku biar bukunya bermanfaat dan kita sudah tidak menggunakannya, bisa juga untuk dipinjamkan kepada orang lain ataupun bisa juga untuk disumbangkan. Agar apa? Agar buku yang kita beli tadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tadi adalah adab kita terhadap sumber ilmu, terutama adalah buku ya, sumber ilmunya buku. Cukup sekian dari Ustazah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.